Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Kamis 29 September 2022. Judul renungan, Mengikuti Pimpinan Roh Kudus. Diambil dari Nats Kisah Para Rasul 13 ayat 4-12. Saulus dan Barnabas di Pulau Siprus. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu, menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Salah satu penekanan penting dalam perenungan saat teduh sepanjang minggu ini adalah bahwa sebagai utusan Kristus, kita harus meminta pimpinan Roh Kudus. Sebab kita sangat membutuhkan Roh Kudus untuk memimpin kita kepada orang-orang yang akan dituai baginya dalam pemberitaan Injil. Paulus dan Barnabas dipimpin Roh Kudus untuk pergi ke Pafos, dan di sana ia bertemu dengan seorang gubernur yang bernama Sergius Paulus. Gubernur itu memanggil Paulus dan Barnabas karena ingin mendengarkan firman Allah. Bukan hanya bertemu dengan gubernur, mereka juga bertemu seorang tukang sihir dan nabi palsu yang menghalangi mereka, serta berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Apa yang dilakukan Paulus? Dikatakan bahwa Paulus yang penuh dengan Roh Kudus menatap tukang sihir tersebut, serta mengatakan bahwa tangan Tuhan datang menimpanya, sehingga tukang sihir itu menjadi buta beberapa hari lamanya. Melihat apa yang terjadi, gubernur menjadi percaya. Roh Kudus yang memimpin Paulus dan Barnabas, Roh Kudus yang sama juga akan memimpin kita untuk pergi memberitakan Injil. Jangan mengandalkan hikmat dan kepintaran kita, tetapi andalkan Roh Kudus. Belajar untuk peka akan pimpinan Roh Kudus dengan terus memiliki relasi yang intim dalam persekutuan dengan Tuhan kita. Biarkan Roh Kudus yang memimpin kita kemana kita akan pergi memberitakan Injil. Amin, terpujilah nama Tuhan.